Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu Waktu Atas ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya akan review sedikit tentang cara kerja alat facet secara manual ya teman-teman. Untuk alat yang saya gunakan ini ada alat sederhana, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah mesin, yang kedua adalah meja, yang ketiganya adalah handle yang dirancang khusus untuk facet ya teman-teman. Bagi saya sebenarnya untuk alat itu tidak begitu terlalu penting. Menurut saya yang paling penting adalah cara kerja dari alat itu sendiri ya teman-teman. Langsung saja kita bahas. Untuk alat yang pertama itu ada gerinda. Ya, gerinda ini adalah salah satu item pokok. Gerinda ini dilengkapi dengan amplas tempel dengan ukuran 180 untuk ukuran gridnya ya teman-teman. Karena grid 180 ini termasuk ideal, bisa sampai mengkilat di posisi 1 amplas. Di satu mata ini ada beberapa lapisan triplek atau plywood yang sengaja saya buat mengurangi pergerakan waktu proses faceting nanti ya teman-teman. Karena proses faceting ini tidak boleh banyak bergerak karena sudutnya bakal berubah dan itu akan mempengaruhi keseluruhan dari potongan batunya ya teman-teman. Jadi kalau saya mau lakukan pembentukan fasad, saya menggunakan amplas 180 ini. Terus berikutnya sampai dia kelihatan mengkilat, saya langsung balik karena tidak bakal mengurangi sudut atau menambah sudut dari posisinya ya teman-teman. Seperti ini nih saya buat. Kalau untuk kita lakukan tab berikutnya atau bagian berikutnya, kita harus memindah sudut atau melakukan perubahan sudut pada mejanya atau pada handle-nya ya teman-teman. Nah, kita tambahkan lapisan ataupun dirubah sudutnya supaya posisi waktu kita meletakkan potongan ini itu berubah. Posisinya bukan di posisi yang tadi kita lakukan facet tadi yang pertama. Kedua adalah meja. Meja ini untuk menjaga pergerakan dari mesin kita yang tadi itu posisinya, yang sudah kita ukur ya teman-teman. Fungsinya cuma itu. Dan yang kedua mengatur sudut, meletakkan potongan tadi itu supaya tidak bergerak ya teman-teman. Yang alat ketiganya adalah handle. Handle ini bisa dibuat dari contoh gear, yang kedua atau emal yang seperti ini ya teman-teman. Ini karena setiap sudutnya ini, sisinya ini bakal menjaga pergerakan batu supaya tidak bergerak waktu dilakukan nanti proses pembentukan fasad ini ya teman-teman. Karena kalau dia nggak dijaga dari satu sisi ini, dia bakal bergerak, nanti bakalan melengkung-lengkung atau tidak rata ya teman-teman. Untuk handle yang menggunakan gear, contohnya seperti ini, kita harus menguncinya dengan menggunakan pen seperti ini ya teman-teman. Cara menguncinya kita harus sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat, contohnya zigzag ataupun yang rata ya teman-teman. Dan untuk yang gear saya menggunakan clamp yang di posisi bawahnya untuk menjaga supaya tidak terlalu banyak pergerakan. Untuk model hasil dari faceting itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dari model penguncian seperti malnya ya teman-teman. Kalau malnya kotak dan nggak dirubah-rubah, penempatan malnya bakal ini ya teman-teman, tetap kotak. Tapi kalau yang pakai gear ini bedanya bisa dibuat selang-seling ya teman-teman. Contohnya kita bikin selang-seling 1, 2, 3 yang berarti penempatannya 1 dan 3. Nanti di tab berikutnya kita pasang di posisi 2, 3, 1.
Dan berikutnya 1, 2, 3 cuttingnya akan menjadi seperti ini ya, selang-seling ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tuh orang bilang ini cuttingan apa ya, matahari kah atau apa, dia selang-seling. Nah itu bisa dilihat sendiri, jadinya seperti itu ya teman-teman. Itu metodenya dikasih jeda 1. Tapi bila teman-teman menggunakan mal kayu atau mal yang lain, itu bisa dirubah posisinya seperti ini ya teman-teman. Dirubah posisinya, tapi posisi yang sebelumnya itu kita tandai dulu supaya nanti tidak kelewatan ataupun kita bisa kembali ke sudut yang pertama tadi ya teman-teman. Cara merubah posisinya, jangan dibuka batunya, tinggal diputar saja seperti ini supaya tidak jadi pergerakan ya teman-teman. Bila mana terjadi pergerakan nanti bakal berubah juga sudut-sudut yang lainnya. Kalau untuk proses finishing, saya menggunakan plywood dan cairan penunjangnya yaitu kit multiguna dengan menggunakan sedikit serbuk intan ya. Untuk model dan bentuk yang akan kita buat, contohnya kalau bulat itu lebih mudah, dan kalau kotak itu kemungkinan lebih susah, apalagi modelnya manjang ya teman-teman kayak yang ini. Kita butuh rumus khusus untuk supaya potongannya itu rata, karena kan dia nggak sama putarannya. Bila mana teman-teman ingin mencoba untuk mengcutting atau facet batu, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk semua orang ya teman-teman. Bisa jadi penghasilan dan memajukan lagi dunia perbatuan. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tutorialnya mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.